Untuk memahami bagaimana cara menentukan gradien dari suatu garis, kita di sini akan melakukan sebuah eksplorasi yang akan membantu kita untuk menentukan gradien dari suatu garis. Nah, tapi sebelum itu, kita juga mesti tahu apa sih gradien itu. Nah, di sini saya memiliki 5 buah garis nih. Coba perhatikan apa sih yang membuat garis-garis tersebut berbeda? Garis pertama merupakan sebuah garis yang mendatar. Lalu, garis selanjutnya, sisi sebelah kanannya sedikit naik. Garis yang ketiga, sisi sebelah kanannya itu sangat naik. Kalau garis yang keempat, merupakan garis yang tegak atau vertikal. Kalau garis yang kelima, yang naik adalah sebelah kirinya, atau kalau kita lihat yang sisi sebelah kanannya, maka sisi sebelah kanannya itu sedikit turun. Jadi, apa yang membedakan garis-garis tersebut? Nah, yang membedakan garis tersebut adalah kemiringannya. Jadi, garis ke-1, garis kedua, ketiga, keempat, dan kelima masing-masing memiliki kemiringan yang berbeda. Nah, karena kemiringan-kemiringan itu berbeda, maka dalam matematika, untuk membedakan tingkatan kemiringan dari setiap garis, maka kita perlu menyatakan tingkat kemiringan tersebut dengan suatu bilangan. Nah, bilangan itulah yang kita kenal sebagai gradien. Jadi, gradien itu adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan dari suatu garis. Berarti sekarang kita udah bisa memulai investigasi kita nih. Pertama, kita buka dulu link untuk eksplorasi dengan GeoGebra-nya. Linknya udah saya sediakan di description box ya. Yang kedua, gunakan Move Tool untuk menggerakkan atau mengubah posisi titik A dan juga titik B. Nanti kita akan lihat itu di GeoGebra-nya. Yang ketiga, perintahnya adalah investigate the sign of the gradient of these lines. Jadi nanti kita mau melihat tanda positif atau negatif dari gradien garis-garis yang ada di bawah itu, yang ada di bawah step nomor 3. Yang manakah dari garis-garis tersebut yang memiliki gradien positif, negatif, 0, atau yang undefined? Nah, coba perhatikan dulu garisnya. Ingat, garis pertama mendatar, garis kedua sisi kanannya sedikit naik, garis ketiga agak naik, garis keempat tegak, garis kelima sisi kanannya sangat turun. Yang akan kita lihat adalah apakah gradiennya positif, negatif, 0, atau undefined. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini nih. Jadi, kita coba mulai dulu dari yang pertama. Garis yang pertama itu adalah garis yang mendatar. Jadi, kita akan ubah posisi titik A dan posisi titik B sehingga garis ini menjadi sebuah garis yang mendatar. Kita gunakan Move Tool yang ada di sisi paling kiri ya, yang ada di atas, dan bentuknya seperti kursor. Kita pindahkan titik A dan juga titik B sehingga garisnya menjadi garis yang mendatar. Perhatikan gradiennya adalah 0. Coba kita coba posisi yang lain. Kalau A-nya di sebelah sini, B-nya di sebelah sini. Oh, ternyata masih 0. Coba kita coba lagi ya. Kita coba di sini titik A-nya dan titik B-nya di sebelah sini. Nah, ternyata gradiennya
untuk garis mendatar itu adalah 0. Oke, kalau gitu kita sudah mendapatkan kesimpulan untuk garis pertama. Jadi, kalau garisnya mendatar, maka gradiennya 0. Sekarang kita coba untuk garis yang kedua, di mana sisi yang ada di sebelah kanan itu sedikit naik. Jadi, biar yang kanannya sedikit naik, maka kita bisa menaikkan titik A ataupun kita turunkan titik B. Pertama, saya akan coba menaikkan titik A satu kotak ke atas. Nah, di sini gradiennya itu setengah, berarti positif ya. Selanjutnya, saya mau ubah posisi B, tapi dengan syarat titik A-nya masih tetap sedikit di atasnya B. Oke, di sini saya mau pindahkan B-nya ke sebelah sini. Nah, ternyata gradiennya masih positif nih, yaitu 1/4. Kita coba lagi yang lain ya. Misalnya A-nya di sini, dan B-nya di sebelah sini. Wah, ternyata masih positif juga. Berarti untuk garis yang ujung sebelah kanannya itu sedikit naik, maka gradiennya itu selalu positif. Lalu bagaimana dengan garis yang ujung sebelah kanan atasnya itu sangat naik? Berarti kan di sini kita pindahkan titik A-nya sangat naik dan titik B-nya sangat turun ya. Kita coba ubah jadi kayak gini. Wah, masih positif juga nih. Apakah selalu positif kalau kayak gini? Gini juga masih positif. Lalu kayak gini juga positif. Kita turunin sedikit B-nya. Ini kan masih naiknya sangat ke atas ya. Masih positif juga nih. Jadi, kita dapat menyimpulkan kalau ujung sebelah kanan atasnya itu sedikit naik ataupun sangat naik, maka gradiennya itu positif. Jadi, untuk yang garis kedua dan garis ketiga, itu gradiennya keduanya positif. Lalu, untuk garis keempat, yaitu vertical line atau garis yang tegak. Kita coba ubah posisi titik A-nya di atas. Tapi tetap AB-nya itu membentuk sebuah garis vertikal. Nah, di sini gradiennya itu undefined. Bagaimana kalau kita ubah titik A dan titik B posisinya, tapi ya tetap kita ubahnya itu sehingga titik A dan titik B membentuk sebuah garis vertikal. Nah, ternyata masih undefined juga nih. Gimana kalau A-nya naik banget, B-nya turun banget? Oh, ternyata undefined juga. Nah, jadi kita bisa simpulkan setiap garis vertikal itu memiliki gradien yang undefined. Tapi kita belum coba nih kalau B-nya yang di atas. Apakah B yang di atas juga masih undefined? Oh, masih undefined juga ya. Jadi, kesimpulan kita tadi berlaku untuk semua garis vertikal. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Yang terakhir itu garisnya yang di sebelah kiri itu lebih naik dan yang di sebelah kanannya lebih turun. Jadi kita coba ubah seperti ini. Di sini seperti ini negatif. Seperti ini juga negatif. Seperti ini negatif. Seperti ini negatif juga. Apakah semuanya negatif? Ya. Berarti garis yang ujung sebelah kanannya itu lebih rendah atau dia dari kiri ke kanannya menurun, maka garis ini merupakan garis yang memiliki gradien negatif. Jadi, kita dapat menyimpulkan kalau garis mendatar itu gradiennya 0, garis yang dia miring tetapi semakin ke kanan dia semakin naik itu gradiennya positif. Garis yang vertikal gradiennya undefined dan juga garis yang semakin ke kanan semakin turun seperti garis ini, maka gradiennya itu negatif. Kita coba tuliskan di soal kita tadi ya. Nah, seperti observasi yang baru saja kita lakukan, garis yang pertama itu memiliki gradien 0.
Garis kedua memiliki gradien yang positif. Garis ketiga memiliki gradien positif juga. Garis keempat, karena dia vertikal, maka gradiennya adalah undefined. Garis terakhir memiliki gradien yang negatif. Nah, kita akan gunakan pengetahuan ini untuk nantinya mencari gradien dari suatu garis. Sekarang kita dapat lanjut ke step keempat dan step kelima. Di step keempat ini, langkah yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Give check mark on the guiding line box and observe what happened to the length of the guiding line and also the gradient of the line. Jadi nanti di GeoGebra-nya kan ada sebuah box, kotak isian, yang bernama guiding line. Nah, nanti box tersebut akan kita centang, lalu kita akan mengamati apa yang terjadi pada panjang dari guiding line tersebut dan juga gradien dari garis tersebut. Lalu untuk step kelima, di step kelima ini, berdasarkan pengamatan kita di step keempat tadi, what is the rule to find the gradient of a line? Jadi di sini kita akan menentukan aturan apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan gradien dari suatu garis. Aturan di sini itu sebetulnya lebih ke kayak rumus atau relation gitu. Langsung aja kita lakukan step keempat dan step kelima. Di step keempat, kita diminta untuk memberikan tanda centang pada guiding line box. Lalu akan muncul dua buah garis guiding line yang satu mendatar dan satunya lagi vertikal, dan keduanya bertemu di satu titik, yaitu satu titik hitam itu ya. Nah, garis yang horizontal memiliki angka 4 di bawahnya. Sedangkan garis yang vertikal memiliki angka 3 di sampingnya. Kira-kira angka ini melambangkan apa ya? Kalau kita perhatikan lagi, angka 4 tersebut melambangkan bahwa dari titik A ke titik yang hitam tadi, itu jaraknya ada sebanyak 4 kotak. Sedangkan angka 3 tersebut melambangkan jarak titik B ke titik hitam tadi, itu ada 3 kotak. Jadi, angka 3 dan angka 4 itu menentukan jarak dari titik A ataupun titik B ke titik hitam yang terbentuk dari guiding lines horizontal dan vertikal. Lalu apa kaitan kedua bilangan tersebut dengan gradiennya? Coba kalian hubungkan. Di sini vertikal line-nya 3 dan pembilang dari gradien garis tersebut itu adalah 3. Coba perhatikan angka ini, bilangannya, dengan penyebutnya. Panjang dari vertical line sama seperti pembilang pada gradien. Lalu, panjang dari horizontal line sama seperti penyebut dari gradiennya. Apakah hal ini juga berlaku untuk posisi titik A dan posisi titik B yang lain? Sekarang kita pindahkan posisi titik B dan titik A untuk melihat apakah hal ini berlaku untuk semua posisi titik A dan B. Misalnya titik B-nya saya pindahkan ke sini dan titik A-nya saya pindahkan ke sini. Nah, gradiennya adalah 5/3. Jika kita lihat, pembilang dari gradiennya sama seperti panjang dari guiding line yang vertikal. Lalu, penyebutnya sama seperti panjang dari guiding line yang horizontal. Kita coba pindahkan lagi ke posisi yang lain ya. Kita coba pindahkan titik B ke sini, lalu titik A ke sini. Nah, sekarang gradiennya adalah 1/3. Tetapi vertikal line-nya 2 dan horizontal line-nya panjangnya 6. Kalau kita menggunakan cara yang tadi, harusnya kan panjang vertikal line dibagi dengan panjang dari horizontal line. Tapi nanti jadinya
2/6. Ternyata 2/6 kalau kita sederhanakan juga menjadi 1/3. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa gradien dari suatu garis bisa kita tentukan dengan melihat vertical line dibagi sama horizontal line. Tapi ingat ya, vertical line dan horizontal line di sini terbentuk dari guiding line. Jadi kita mesti menentukan dulu guiding line-nya di mana saat kita mau menentukan gradien dari suatu garis. Nah, setelah ini kita akan coba mengerjakan satu contoh soal. Oh iya, jangan lupa bahwa gradien itu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Sebelumnya, di step ketiga kita sudah tahu garis yang bagaimana yang mempunyai gradien positif dan mempunyai gradien negatif. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu buah garis pada koordinat kartesius dan kita akan menentukan besar gradiennya. Untuk menentukan gradien dari garis ini, pertama kita tentukan dulu apakah garis ini memiliki gradien yang positif atau negatif. Nah, tadi kita udah membuat kesimpulan bahwa jika suatu garis itu semakin ke kanan semakin naik, misalnya seperti ini, walaupun naiknya itu sedikit, maka gradiennya positif. Tetapi jika dia semakin ke kanan semakin turun, maka gradiennya adalah bilangan negatif. Oke, jadi kita bisa menentukan bahwa gradien dari garis yang ada pada gambar ini pastilah positif, karena dia semakin ke kanan semakin naik. Jadi nanti gradiennya itu bilangan positif ya. Selanjutnya, untuk menentukan gradien dari garis ini, tadi kan kita butuh guiding lines. Nah, tapi jangankan guiding lines-nya, di sini titik A dan titik B pun kita tidak punya. Berarti kita mesti cari dulu titik A itu kita taruh di mana, titik B juga kita taruh posisinya di mana. Nah, yang perlu kita ingat, titik A dan titik B itu berada pada garisnya. Jadi kita bisa meletakkan posisi titik A dan titik B di sepanjang garis yang kita mau. Tetapi carilah posisi titik A dan titik B yang memudahkan kita untuk menentukan guiding lines-nya. Mungkin sebagian dari kita akan berpikir, kenapa nggak dibikinnya di sini aja? Titik A-nya di sini, titik B-nya di sini. Kan udah ada guiding line-nya kalau kayak gini. Nah, boleh sih, tetapi kita lihat lagi. Kalau guiding line-nya seperti ini, apakah kita bisa menentukan panjang dari vertical line dan panjang dari horizontal line? Coba perhatikan horizontal line-nya. Nah, horizontal line-nya itu kan lebih dari 1 unit, tetapi gak nyampe 2 unit. Jadi berapa panjang dari horizontalnya itu? Tentunya suatu bilangan desimal bukan? Tetapi kita nggak tahu 1 koma berapa. Jadi, cara ini justru menyusahkan kita. Lalu gimana? Coba perhatikan pemilihan titik A dan titik B berikut ini. Jika saya letakkan titik A di sini dan titik B di sini, atau kebalikannya, lalu kita gambarkan guiding line sebagai berikut. Ini yang vertikalnya, lalu ini yang horizontalnya. Apakah pemilihan titik A dan titik B tersebut memudahkan kita? Iya, jadi kita pilih posisi titik A dan posisi titik B yang memudahkan kita untuk menentukan panjang dari horizontal line dan panjang vertical line pada guiding lines yang mau kita buat. Nah, di sini panjang horizontal line-nya adalah 3 unit dan panjang vertikal line-nya adalah 4 unit.
Sehingga nanti gradien kita itu bilangannya adalah 4/3. Dapat dari mana? Kayak tadi ya, panjang dari vertical line dibagi sama panjang dari horizontal line. Dan berhubung kita tadi udah tahu kalau tandanya positif, maka gradien dari garis yang kita punya di sini adalah positif 4/3. Tetapi positifnya itu tidak perlu kita tuliskan. Sekian dulu video kali ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya untuk menerima notifikasi video-video lainnya. Thanks for watching.